teman-teman, kita masuk pada definisi biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Di bawah ini asumsi kondisi ekonomi efisiensi dan faktor-faktor lain tertentu. Yang berikutnya adalah manfaat sistem biaya standar dalam pengendalian biaya. Sistem biaya standar dirancang untuk mengendalikan biaya. Biaya standar merupakan alat yang penting dalam penilaian pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika biaya standar ditentukan dengan realistis, hal ini akan merangsang pelaksanaan dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif karena pelaksanaan telah mengetahui bagaimana pekerjaan seharusnya dilaksanakan dan pada tingkat biaya berapa pekerjaan tersebut harus dilaksanakan. Teman-teman, kita masuk pada kelemahan biaya standar. Tingkat ketaatan atau kelonggaran standar tidak dapat dihitung dengan tepat meskipun telah ditetapkan dengan jelas jenis standar apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, tetapi jika ada jaminan bahwa standar telah ditetapkan dalam perusahaan secara keseluruhan dengan ketetapan atau kelonggaran yang relatif sama. Selanjutnya, pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah suatu unit organisasi di dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Secara umum, kegiatan setiap pusat pertanggungjawaban di dalam perusahaan adalah mengelola masukan menjadi keluaran. Jika masukan suatu pusat pertanggungjawaban dikalikan dengan harganya, akan diperoleh biaya. Sedangkan jika keluarannya dikalikan dengan harganya, akan diperoleh pendapatan pusat pertanggungjawaban tersebut. Prosedur penentuan biaya standar. Berikut ini akan dibahas prosedur penentuan biaya standar yang dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, biaya bahan baku standar terdiri dari masukan fisik yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah keluaran fisik tertentu atau lebih dikenal dengan nama kuantitas standar. Harga persatuan masukan fisik tersebut akan disebut pula harga standar. Yang kedua, biaya tenaga kerja standar. Seperti halnya dengan biaya bahan baku, standar biaya tenaga kerja standar terdiri dari 2 unsur, jam tenaga kerja standar dan tarif upah standar. Yang ketiga, biaya overhead pabrik standar. Overhead standar dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead yang dianggarkan pada kapasitas normal dengan kapasitas normal. Manfaat untuk tarif overhead standar ini yang meliputi unsur biaya overhead pabrik variabel dan tetap adalah untuk penentuan harga pokok produk dan perencanaan. Kita masuk pada jenis standar. Standar dapat digolongkan atas dasar tingkat ketaatan atau kelanggaran sebagai berikut. Yang pertama, standar teoritis. Yang kedua, rata-rata biaya waktu yang lalu. Yang ketiga, standar normal. Yang keempat, pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai. Teman-teman, kita masuk pada analisis penyimpangan biaya sesungguhnya dari biaya standar. Penyimpanan biaya sesungguhnya dari biaya standar disebut dengan selisih. Selisih biaya sesungguhnya dengan biaya standar dianalisis dan dari analisis ini diselidiki penyebab terjadinya untuk kemudian dicari jalan untuk mengatasi terjadinya selisih yang merugikan. Yang berikutnya ada analisis selisih biaya produk langsung. Ada 3 model analisis selisih biaya produk langsung. Yang pertama ada model satu selisih. Dalam model ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar tidak dipecah ke dalam selisih harga dan selisih kuantitas, tetapi hanya ada satu macam selisih yang merupakan
gabungan antara selisih harga dengan selisih kuantitas. Yang kedua, model 2 selisih. Dalam model analisis selisih ini, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya standar dipecah menjadi dua macam selisih, yaitu selisih harga dan selisih kuantitas atau efisiensi. Yang ketiga, model 3 selisih. Dalam model ini, selisih antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya dipecah menjadi tiga macam selisih berikut ini: selisih harga, selisih kuantitas, dan selisih harga atau kualitas. Selisih biaya overhead pabrik. Perhitungan selisih biaya overhead pabrik berbeda dengan perhitungan selisih biaya produksi langsung yang telah diuraikan. Perhitungan tarif biaya overhead pabrik adalah menggunakan kapasitas normal, sedangkan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk menggunakan kapasitas sesungguhnya yang dicapai. Dalam perusahaan yang menggunakan sistem biaya standar, analisis selisih biaya overhead pabrik dipengaruhi pula oleh kapasitas standar titik. Oleh karena itu, ada 4 model analisis selisih biaya overhead pabrik. Yang pertama, model 1 selisih. Yang kedua, model 2 selisih. Yang ketiga, model 3 selisih. Dan yang terakhir, model 4 selisih. Yang berikut akuntansi biaya standar. Secara garis besar, sistem akuntansi biaya standar dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode tunggal dan metode ganda. Perbedaan antara dua sistem akuntansi biaya standar tersebut terletak pada waktu penyajian informasi mengenai terjadinya penyimpangan atau biaya dengan biaya sesungguhnya kepada manajemen. Teman-teman, yang berikut ada metode ganda. Karakteristik metode ganda adalah: 1. Rekening barang dalam proses didebit dengan biaya sesungguhnya akan dikredit dengan biaya standar. Dalam metode ini, persediaan bahan baku dicatat pada biaya sesungguhnya dan persediaan produk jadi dicatat pada harga pokok standar. Harga pokok penjualan dicatat pada harga pokok standar. Yang kedua, selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar dihitung pada akhir periode akuntansi setelah harga pokok persediaan produk dalam proses ditentukan dan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dicatat dalam rekening barang dalam proses. 3. Selisih biaya sesungguhnya dari biaya standar merupakan jumlah total perbedaan antara biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Analisis terhadap selisih-selisih tersebut memerlukan bantuan informasi yang tidak tersedia dalam rekening buku besar. Metode tunggal. Untuk memberikan gambaran penggunaan metode tunggal, berikut ini disajikan akuntansi biaya standar yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal dipengaruhi oleh saat pencatatan selisih harga bahan baku. Oleh karena itu, pencatatan biaya bahan baku dalam metode tunggal dibagi menjadi 3. A. Selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli. B. Selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dipakai. C. Selisih harga bahan baku dicatat pada saat bahan baku dibeli dan dipakai. 2. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja langsung dilakukan melalui 3 tahap berikut ini. A. Pencatatan utang upah langsung. B. Pencatatan distribusi upah langsung. C. Pencatatan pembayaran upah langsung. 3. Pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik dalam metode tunggal dipengaruhi oleh metode analisis selisih biaya overhead yang digunakan. Selisih komposisi bahan baku dan selisih hasil. Bahan baku yang dipakai dalam perusahaan seringkali terdiri atas berbagai macam jenis dan mutu. Dalam perusahaan-perusahaan tertentu seringkali terdapat kemungkinan untuk mengubah komposisi bahan baku yang dipakai dengan tujuan untuk merendahkan biaya.
Dengan mutu dan kualitas hasil produk yang tetap memuaskan, penurunan biaya juga dapat dilakukan dengan berbagai hasil bahan baku yang dipakai. Dalam perusahaan semacam ini, manajemen memerlukan analisis selisih komposisi dan hasil bahan baku. Perlakuan terhadap selisih. Selisih yang terjadi dapat diperlakukan dengan cara A. Ditutup ke rekening laba rugi. B. Dipakai untuk menyesuaikan rekening-rekening harga pokok penjualan dan persediaan produk jadi dan persediaan barang dalam proses. Perlakuan terhadap selisih yang terjadi tergantung pada yang pertama, jenis selisih. Selisih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Yang kedua, besarnya selisih. Jika jumlah selisih relatif disajikan langsung dalam laporan laba rugi, sedangkan jika jumlahnya relatif besar, diperlakukan sebagai adjustment terhadap persediaan dan harga pokok penjualan. 3. Pengalaman penggunaan biaya standar. 4. Sebab-sebab terjadinya selisih. Misalnya, apakah selisih terjadi karena kesalahan penentuan standar? Yang kelima, waktu terjadinya selisih. Misalnya, apakah selisih yang terjadi merupakan selisih yang tidak biasa yang disebabkan karena fluktuasi musim. Lalu yang berikut ada perbaikan terhadap standar. Standar harus diubah hanya apabila kondisi yang mendasari penentuannya telah mengalami perubahan titik mengenai kapan standar harus diubah. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa standar harus diubah dalam periode akuntansi, yaitu segera setelah diketahui bahwa standar tersebut keliru ditetapkan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa jika standar diperbaiki dalam akuntansi, perubahan tersebut akan menghancurkan standar sebagai alat pengukur efisiensi. Oleh karena itu, meskipun standar yang ditetapkan telah mengalami kekeliruan, perbaikan standar harus ditunda sampai akhir periode akuntansi.